Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Haris, SPD MSI, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Salatiga, asal instansi SMP Negeri 2 Salatiga. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pemahaman saya terkait dengan budaya positif. Bapak dan Ibu semuanya, budaya positif dapat terlaksana apabila seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, murid itu sendiri, dan juga orang tua murid dapat melaksanakan budaya yang positif, yang aman, nyaman, sehingga murid dapat belajar, dapat berkarya secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Seperti apa budaya positif itu? Mari kita simak video berikut ini. Penerapan budaya positif di SMP Negeri 2 Salatiga. Latar belakang. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan haruslah berpihak pada murid. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dengan menciptakan disiplin positif bagi seluruh warga sekolah, akhirnya akan terbentuklah budaya positif di lingkungan sekolah tersebut. Apabila budaya positif sudah terlaksana di sekolah tersebut, maka visi yang diinginkan sekolah tersebut akan mudah dicapai. Adapun visi sekolah adalah menciptakan pembelajaran yang selalu berpihak pada murid, yang muaranya adalah tercapainya tujuan pendidikan nasional untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Tujuan 1. Menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri pada murid. 2. Menumbuhkan sikap kolaboratif dan empati pada murid. 3. Menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab pada murid. 4. Menumbuhkan budaya positif di kelas atau di sekolah. Tolak ukur. 1. Terbentuknya keyakinan kelas yang disepakati bersama dan telah ditandatangani oleh guru dan murid. 2. Guru dan murid mampu melaksanakan keyakinan kelas secara sadar tanpa paksaan. 3. Murid dapat menemukan solusi dari permasalahannya. 4. Murid dapat menunjukkan perubahan perilaku atau karakter sebagai pembelajaran atas permasalahannya. Dan yang kelima, guru dan murid mampu melaksanakan budaya positif serta konsisten, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Lini masa tindakannya akan dilakukan minggu ke-1. 1. Meminta izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan budaya positif melalui pembuatan keyakinan kelas dan rencana sosialisasi budaya positif kepada rekan sejawat. 2. Menyampaikan penjelasan kepada murid mengenai keyakinan kelas. Tindakan lini masa yang akan dilakukan minggu kedua. 1. Menyusun keyakinan kelas bersama murid dan disepakati bersama. 2. Mensosialisasikan hasil keyakinan kelas kepada rekan guru dan orang tua murid. Tindakan lini masa yang akan dilakukan minggu ketiga. 1. Mempraktikkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan murid. 2. Menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi secara konsisten dan berkelanjutan. Tindakan lini masa yang akan dilakukan minggu keempat. Guru dan murid melakukan refleksi bersama terhadap kegiatan yang dilakukan. 2. Melakukan refleksi bersama antara kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menentukan tindak lanjut. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid dalam upaya menerapkan budaya positif. 2. Kolaborasi dengan orang tua agar dapat melanjutkan pembiasaan budaya positif di lingkungan keluarga. Dan yang ketiga, alat dan bahan berupa laptop, HP, sticky note, kertas karton, alat tulis, dan lain-lainnya.
Berikut kami sampaikan sosialisasi, pemahaman, dan pengalaman dalam penerapan budaya positif kepada rekan kerja oleh Muhammad Abdul Haris, SPD MSI, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kota Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita mulai kegiatan tentang sosialisasi, pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif untuk rekan kerja, marilah kegiatan ini kita awali terlebih dahulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sosialisasi, pemahaman, dan pengalaman tentang budaya positif yang ada di sekolah dengan tujuan utama yang pertama yaitu untuk melaksanakan aksi nyata modul 1.4 terkait dengan budaya positif, dan yang kedua yaitu berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu semuanya terkait budaya positif di sekolah kita tercinta dan yang sudah saya lakukan. Bapak dan Ibu, perkenalkan terlebih dahulu, saya nama Muhammad Abdul Haris, SPD MSI, unit kerja SMP Negeri 2 Salatiga, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kota Salatiga. Selanjutnya, fasilitator kami adalah Bapak Ladiman MPD, saya sendiri calon guru penggerak Bapak Muhammad Abdul Haris, SPD MSI, dan pengajar praktik saya adalah Bapak Marijo MPD. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi Bapak dan Ibu, kita sebagai pendidik itu atau sekolah ini diibaratkan sebagai lahannya dan murid itu diibaratkan sebagai benihnya. Ketika benih tersebut ditanamkan pada lingkungan yang baik, kita rawat dengan baik, kita beri pupuk, kita siangi, kita berikan pencahayaan yang cukup, maka bibit tersebut akan tumbuh menjadi bibit yang benar-benar unggul meskipun bibit tersebut berasal dari bibit yang kurang baik. Harapannya demikian juga pada anak, ya. Anak yang masuk ke sekolah kita, ini kita rawat dengan baik, kita tuntun, kita didik dengan sepenuh hati agar anak tersebut dapat tumbuh menjadi manusia yang sesungguhnya, yang bahagia, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk anggota masyarakat. Bapak dan Ibu, budaya positif adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara konsisten oleh seluruh warga sekolah. Warga sekolah itu meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan juga tenaga administrasi lainnya untuk menumbuhkan suatu kegiatan belajar yang aman, yang nyaman bagi anak didik kita, sehingga anak akan tumbuh, akan berprestasi, akan berkarya sesuai dengan keinginan mereka. Nah, budaya positif ini bisa terlaksana apabila ada unsur-unsur berikut. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi, posisi kontrol guru.
yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan bahas satu persatu dari dari ketujuh ya, dari ketujuh yang sudah saya sampaikan tersebut. Namun sebelumnya kita minta Bapak Ibu semua untuk berdiri, kita yel-yel sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, mari silakan berdiri Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa tujuan pendidikan kita adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila, ya. Oke, kalau nanti saya bilang profil, Bapak Ibu tepuk tangan sekali, pelajar 2 kali, Pancasila 3 kali. Jika saya bilang profil pelajar Pancasila, mantap, gitu ya. Kita mulai. Profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita duduk. Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjutkan untuk yang pertama. Perubahan paradigma belajar. Ya. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Nah, ini ada suatu kasus Bapak Ibu, nanti kita praktekkan bersama-sama ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan Anda. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena begitu pentingnya di dalam kehidupan Anda. Sedangkan tugas rekan Anda, B, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, kita akan melakukan itu ya Bapak Ibu ya. Coba nanti silahkan yang berada di sebelah kiri nanti yang mengepalkan tangan, sedangkan yang sebelah kanan nanti yang berusaha membujuk. Kira-kira nanti yang sebelah kiri mau membuka tangan atau tetap menggenggam atau sebaliknya, kita lihat. Bisa dimulai Bapak Ibu? Bisa? Oke, profil. Oke, kita ulangi. Profil pelajar Pancasila. Oke, kita mulai. Silahkan Bapak Ibu. Silahkan bujuk. Ya. Ya, yang sebelah kiri silakan menggenggam tangannya, yang sebelah kanan membujuk temannya untuk membuka. Oke. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya, hanya dalam waktu beberapa detik. Nah, dari situ ada pertanyaan ini. 1, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Kemudian yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Coba Pak Mahmudi, saya pengen. Tadi membuka apa menutup Pak? Saya membuka. Oke, kenapa? Karena Alasannya? Pak Gus tadi memberikan arahan atau meraih dengan luar biasa. Iya. Iming-iming dan katanya dijiwit. Oh gitu. Berarti mendapat iming-iming dan intimidasi. Nah, intimidasi. Terus saya. Oke. Sebenarnya Bapak ingin mempertahankan untuk menutup atau membuka? Walaupun tadi membuka ya Pak ya? Membuka. Pertama mau saya tahan, tapi ternyata ada iming-iming dan ada intimidasi, saya buka. Oh, berarti keinginan itu tidak dari lubuk hati Pak Mahmudi sendiri? Mula-mula dari. Oh, dari luar ya. Jadi itu yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Ya, oke. Sekarang yang di sini, yang Ibu Sofi. Bagaimana Ibu Sofi? Saya tidak tergoyahkan. Tidak tergoyahkan, tetap mengepalkan tangannya. Saya mau tergoyahkan juga, karena mau dikritik. Oh gitu ya.
Oke, berarti Bu Sofi tetap pada pendiriannya, tetap mengepalkan tangannya. Ya, berprinsip dia tidak tergoda, apapun yang terjadi tetap mengepalkan tangannya. Nah, dan yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Kendali itu kontrol ya Pak Ibu. Kontrol untuk membuka atau menutup tadi. Yang memegang kendali itu sebenarnya siapa? Diri sendiri yang mengepal. Begitu juga dengan murid Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Oke, perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar tentang teori kontrol yang meluruskan miskonsepsi makna kontrol. Ini dari Dr. William Glasser. Satu menyatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Ya, guru mengontrol murid. Sebenarnya kita sebagai guru ini tidak akan bisa mengontrol murid kalau murid tersebut tidak memberikan atau tidak mengizinkan kita untuk melakukan kontrol terhadap murid tersebut. Namun sebaliknya, kadang murid juga mengizinkan, seperti yang disebutkan oleh Pak Mahmudi tadi. Seolah-olah kita itu bisa mengontrol murid kita. Tetapi murid kita itu sebenarnya hanya menggugurkan kewajiban saja, mungkin karena dia takut, karena intimidasi, dapat nilai jelek, atau mungkin karena iming-iming tadi, karena diberikan imbalan, atau mungkin murid juga ingin memperoleh penghargaan. Nah, tapi kita tidak tahu dari dalam murid sendiri itu apakah itu kemauan sendiri atau tidak. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermakna. Penguatan positif itu berupa bujukan Bapak Ibu. Jadi kita membujuk murid kita, ayo kita tingkatkan motivasi belajarnya supaya besok nilainya tetap bagus. Atau besok kalau kalian dapat ulangan IPA dapat 100 nanti akan saya jajak ke soto dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya tidak boleh Bapak Ibu karena itu hanya sifatnya sementara. Besok kalau Pak Haris tidak memberikan soto lagi, anak ini mungkin tidak akan belajar dengan sungguh-sungguh. Ini hanya bersifat sementara. Ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga sering kadang kita melakukannya ya Bapak Ibu dengan bahasa yang halus. Mas, mbok sinau sing sregep, kasihan bapaknya itu banting tulang dari pagi sampai sore. Nah, ini anak itu justru dia akan merasa sedih, ya, akan merasa sedih dan merasa bersalah. Dia akan meningkatkan motivasi belajar si anak tersebut. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak. Ya, kita sebagai guru ingin memaksa anak. Besok kegiatan praktikum untuk mata pelajaran IPA adalah membuat mobil-mobilan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kelajuan. Silakan anak-anak besok membuat mobil dengan model seperti ini. Ya, sudah ditentukan oleh gurunya. Ini juga tidak boleh karena ini merupakan bentuk pemaksaan. Nah, bagaimana? Ya, kita serahkan pada murid. Kira-kira besok kamu akan mempraktikkan kegiatan mengetahui kelajuan itu dengan cara seperti apa? Ya, bisa mungkin dengan membuat mobil-mobilan, dengan bantuan kipas yang ada di belakang, atau dengan karet, atau mungkin dengan membuat kapal-kapalan, atau mungkin juga dengan membuat pesawat-pesawatan untuk mengetahui kelajuan. Ini saya juga melakukan kegiatan praktik ini di kelas 7 Bapak Ibu. Seperti ini kalau nggak salah. Nah, ini adalah mobil-mobilan yang sudah saya praktekkan ya Bapak Ibu ya. Ini dari kelas 7F perwakilannya. Ini anak mengetahui kelajuan mobil. Ini menjawab pertanyaan dengan cara melakukan kegiatan praktikum, yaitu membuat mobil. Ini ada yang membuat dengan cara menggerakkan mobil-mobilan itu dengan menggunakan galon. Ya, seperti itu. Ada juga yang di belakangnya itu ada apa itu? Kitirannya itu ya, ada kipasnya. Ada juga yang tidak menggunakan balon. Nah, ini tergantung kreativitas masing-masing anak, masing-masing kelompok. Jadi saya tidak memaksa anak harus membuat seperti ini, tidak. Itu praktek yang sudah saya lakukan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sekarang yang berwarna kuning yaitu disiplin positif. Bapak Ibu, disiplin positif berasal dari kata Latin disiplin yang artinya belajar.
Ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun di negara kita kadang-kadang disiplin, makna disiplin ini sudah banyak diselewengkan ya. Mungkin karena anak-anak tidak mematuhi peraturan, maka disebut anak tersebut tidak disiplin. Padahal peraturan tersebut biasanya dibuat secara sepihak oleh guru ataupun oleh pihak sekolah. Anak tinggal melaksanakan, oh peraturannya ini, kamu harus melaksanakan ini. Nah, harapannya sekarang tidak seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita akan membuat suatu keyakinan kelas agar anak tersebut nanti bisa menimbulkan rasa disiplin dari dalam diri mereka sendiri melalui keyakinan-keyakinan yang akan dibuat secara bersama-sama. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nilai-nilai yang kita dihargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Jadi timbul dari diri murid itu sendiri. Mana tujuannya? Yaitu profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu ingat? Ada berapa profil pelajar Pancasila yang diinginkan? Ada 6. Bu Sulis, coba apa Bu Lis? Masih ingat nggak Bu Lis? Iya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, gotong royong. 3, bernalar kritis, berkepentingan global, kreatif, mandiri. Oke, ada 6. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya, ini Bapak Ibu juga sudah hafal semua ya, tapi tidak harus dihafalkan ya. Harus dihafalkan, tetapi kita juga harus memahami, tidak hanya hafal saja. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Murid juga kita sebagai guru ini memiliki kebutuhan. Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi ini oleh Glasser ini dibagi menjadi 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Makan, minum, tempat tinggal. Ini merupakan suatu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini harus dipenuhi. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kita juga bisa diterima di teman-teman kita, bisa diterima di keluarga kita. Murid-murid juga demikian. Pengen diterima di teman-teman mereka, oleh guru mereka. Nah, ini kebutuhan yang kedua. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, saya pengen dihargai, saya pengen dihormati, ya, saya pengen dilihat prestasinya. Ini merupakan kebutuhan penguasaan. Kemudian yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ya, kita juga pengen bebas, tidak pengen dipunggung terus gitu ya istilahnya ya. Murid juga demikian. Dan yang kelima yaitu kesenangan, kebutuhan untuk mendapatkan rasa senang. Oleh karena itu, ketika anak-anak berperilaku yang tidak wajar di kelas, di sekolah, kita bisa mengidentifikasi sebenarnya kebutuhan apa yang belum mereka penuhi itu. Nah, saya punya kasus Bapak dan Ibu. Nah, ini saya bisa minta tolong Bu Sofi untuk membacakan. Ibu Lia, seorang guru kelas 7 di SMP, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid kelas. Beberapa anak telah datang dan ngomong, aku seringkali membagikan makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang harus Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan itu dilakukan? Oke, ada kasus seperti itu Bapak Ibu.
Buria dan Agus. Agus seringkali meminta bekal kepada teman-temannya. Apa yang harus dilakukan oleh Bu Ria? Kira-kira apa yang akan dicari dulu? Tentu dia akan menanyakan kepada Agus, kenapa melakukan hal seperti itu. Bukan Pak Agus. Baik. Dari apa yang ditanyakan oleh Bu Ria tadi, maka nanti ada beberapa kemungkinan jawaban dari Agus tadi. Di antara yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Iya, Mas Agus? Oke. Ya, kalau Bu Ria tadi menanyakan ke Agus dan jawabannya Agus seperti itu, orang tuanya tidak membawakan bekal, maka kebutuhan yang tidak terpenuhi dari Agus tadi adalah kebutuhan dasar, yaitu untuk hidup atau survival. Ya. Nah, nanti Bu Ria bisa komunikasi dengan orang tuanya Agus agar besoknya dibawakan bekal makanan. Bukan gitu Pak Agus ya? Ya, oke. Yang kedua, jika Bu Ria bertanya tadi dan Agus menjawab, teman Agus jadi perhatian sama Agus. Nah, Agus berarti butuh apa itu? Kasih sayang. Saya minta ke Mas Agus misalnya, minta ke Bu Vero. Nah, mungkin Bu Vero biar perhatian sama Pak Agus. Itu berarti dia butuh kasih sayang. Nah, ini hanya kasus bukan sesungguhnya Mas ya. Oke, lanjutnya yang ketiga. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Agus? Kekuasaan. Kemudian yang keempat, jika Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya, karena bekalnya selalu sama, maka kebutuhan yang belum terpenuhi adalah kebebasan. Dan yang terakhir, jika Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, berarti dia hanya untuk mencari kesenangan. Nah, dari jawaban itu nanti kira-kira itu Agus itu jawabannya yang mana? Nanti Bu Via bisa komunikasi dengan orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan Agus. Demikian juga yang ada di kelas kita Bapak Ibu, di sekolah kita. Jika kita melihat murid kita yang ada di kelas sana, saya tidak menyebutkan anaknya mungkin ya, ada perilaku yang suka lucu, suka minta perhatian teman-temannya, itu ternyata mungkin di rumahnya. Dan ini saya tanyakan kepada wali kelasnya, itu memang ternyata dari keluarga yang broken home, dia ikut neneknya, dan mungkin itu kurang kasih sayang. Ada kasus di kelas kita, mungkin kita menemui di sana juga banyak. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini sudah. Lanjut. Ya, yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi teori motivasi perilaku manusia. Manusia berperilaku karena memiliki tujuan. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita berperilaku kadang Bapak Ibu, anak-anak juga berperilaku Bapak Ibu, itu kadang-kadang untuk menghindari hukuman. Kita mungkin tidak disiplin dalam mengikuti upacara bendera, nanti biar tidak dihukum oleh kepala sekolah, tidak dipanggil oleh ibu kepala sekolah. Kita terlambat, mungkin biar tidak dibina oleh kepala sekolah. Murid demikian, dia tidak mengenakan baju seragam, mungkin untuk menghindari hukuman dari guru. Mungkin murid datang terlambat juga untuk menghindari hukuman dari guru. Nah, ini adalah tingkat yang paling dasar. Tingkat yang paling rendah itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Karena dia berpikir, nanti kalau saya tidak melakukan ini, nanti saya dapat hukuman apa ya? Ini motivasi yang tidak berasal dari dalam dirinya sendiri, extrinsic. Kemudian yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dia selalu berpikir, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Misalnya anak itu kalau ulangan
matematika misalnya, dapat nilai 100, Pak Mahmud ini selalu memberikan hadiah coklat, memberikan hadiah bakso kawi. Nah, ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini juga motivasi eksternal dari luar datangnya, bukan dari dalam diri sendiri. Dan yang tingkatannya paling bagus adalah yang nomor 3 ini Bapak Ibu. Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya. Bapak Ibu guru datang ke sekolah sebelum pukul 7, sebelum jam pelajaran dimulai, dan pulang setelah jam 2. Itu yang paling bagus adalah motivasi dari dalam diri kita sendiri. Misalnya, supaya kerja saya berkah, barokah untuk menghidupi anak cucu saya. Misalnya seperti itu, ya. Iya, ini kan sudah punya cucu. Ya, itu motivasi dari dalam diri sendiri. Anak-anak juga demikian. Saya ulangan matematika bukan karena nanti dihukum Pak Mahmudi karena dapat nilai jelek, atau mendapatkan nilai bagus karena mendapat hadiah bakso kawi atau coklat tadi. Tapi karena dia berusaha untuk menghargai dirinya sendiri. Ya, motivasi seperti ini yang perlu kita tanamkan pada anak didik kita. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, sekarang ada hukuman, sanksi, dan konsekuensi. Bapak dan Ibu, kira-kira apa sih perbedaan antara hukuman dan sanksi? Hukuman atau sanksi dan konsekuensi. Kalau hukuman ini Bapak Ibu, nah, hukuman, konsekuensi ini. Siapa bisa ya menyebutkan kira-kira perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Dibaca dulu? Oke. Bulis kelihatan enggak, Bulis? Ya, silakan Bulis. Yang hukuman Bulis. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dan dari pihak guru yang memberikan. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Oke. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kemudian konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Oke, terima kasih Bulis. Nah, sekarang Bapak Ibu, kira-kira apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman itu bersifat mendadak, ya, tidak direncanakan. Kalau konsekuensi itu biasanya sudah ada kesepakatan. Jadi kita masuk tahun pelajaran itu anak-anak menulis, ya, menulis apa itu? Tata krama, kemudian ditandatangani, ya, tata tertib, menyetujui. Ya, kalau hukuman itu sifatnya tiba-tiba. Tiba-tiba. Nah, coba ini sekarang. Ini ada kasus Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak diam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan kepada Iva, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Setelah tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya untuk menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu. Dan Iva diminta untuk maju ke depan dan berdiri sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas menunjuk hidungnya. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Tidak. Kenapa tidak?
Bisa merusak mental siswa. Bisa merusak mental siswa, bisa menyakiti, bisa menimbulkan dendam. Ya, nanti akan teringat sampai mungkin si Iva ini dewasa, dia akan ingat dengan Pak Seno tersebut, saya pernah dilakukan seperti ini. Kemudian, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, itu adalah suatu bentuk hukuman. Ya. Nah, sekarang kita akan berlatih Bapak Ibu. Mari berlatih. Kita akan membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Mau urut apa siapa yang bisa? Yang Bu Sofi pinter. Bu Safi pinter ya. Oke. Bu Safi, Nomor 1 hukuman. lari mengelilingi lapangan basket 3 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Hukuman. Oke. 2 pulis memberikan coretan, membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja. Ya, ini berupa suatu konsekuensi. Yang ketiga, Pak Mudi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman saat pelajaran. Hukuman Pak Gede? Hukuman. Oke, Pak Mudi pernah? Belum. Belum. Dan mudah-mudahan tidak akan pernah ya, Pak ya. Karena takut panas. Oke. Sekarang Pak Agus. Anda kelihatan. Oke. Bu Kris. Nomor 4. Ya. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Jadi ketika masuk, dia terlambat 10 menit. Saat istirahat diambil waktunya oleh Pak Guru tersebut untuk mengganti waktu yang hilang 10 menit tadi. Itu konsekuensi ya. Yang kelima. Bu Jum. Murid diminta untuk 15 menit dan tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya. Hukuman. Oke, satu lagi Bu Endang. Oke, ya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu merupakan suatu konsekuensi. Ini Bapak Ibu ternyata sudah pintar-pintar semua ya, sudah menyelesaikan aksi nyata di platform Merdeka Mengajar semua ini. Baik, Bapak dan Ibu, sekarang restitusi dan posisi kontrol. Restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini disebut dengan restitusi. Jadi ketika anak kita sedang ada masalah, maka tugas guru adalah mengajak murid untuk berkomunikasi, mencari solusi permasalahan yang sedang dihadapi oleh murid tersebut. Ketika murid sudah berhasil mencari solusinya, maka dia nanti akan menjadi kuat, akan memiliki karakter yang lebih kuat, dan dia nanti akan bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Ya, ini adalah restitusi. Kemudian Bapak Ibu, nah kita sebagai guru ini memiliki beberapa macam posisi kontrol terhadap murid-murid kita. Ini ada 5 macam posisi kontrol yang kita lakukan. Nanti kita bisa berkaca pada diri kita sendiri. Kita kira nanti kita ada di nomor 1, 2, 3, atau 4, 5. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Guru dalam hal ini bertindak sebagai penghukum. Ini biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk, menghadik. Nah. Kesesaan. Ya. Misalnya ini, hei kamu tidak mengerjakan PR. Coba, kenapa? Berdiri, Jiban. Ini penghukum. Kita jangan sampai seperti itu ya Ibu. Sekarang eranya sudah lain. Kalau masih seperti itu nanti bisa masuk koran, nanti bisa media massa. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Bisa kayak wong tuamu tole sinau sing sregep wis dadi opo. Nduk iya. Kamu kudu lebih baik dari orang tua kamu. Ya, ini membuat anak merasa bersalah. Ya, nanti mereka merasa sedih. Kemudian yang ketiga,
kita memposisikan diri sebagai teman. Nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Ada murid yang bertanya, Pak, saya tanya nomor 2 misalnya. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Gitu ya. Nah, ini jenaka. Ya, sebenarnya kita lebih dekat dengan murid, tapi kalau kita selalu begitu, nanti ya kita punya harga diri. Kita juga dekat dengan murid, tetapi juga tidak terlalu dekat. Agar murid juga tahu posisinya dia sebagai murid dan kita sebagai guru. Yang keempat yaitu sebagai pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Ya. Kamu terlambat, hari ini terlambat. Konsekuensinya apa? Peraturannya bagaimana? Kita menanyakan seperti itu. Kamu tidak mengerjakan PR lagi, konsekuensinya apa? Konsekuensi itu yang sudah kita buat peraturannya. Ini sebagai pemantau. Nah, yang paling bagus adalah posisi sebagai manajer. Mudah-mudahan kita nanti bisa berposisi sebagai manajer semua ini, Bapak Ibu. Yaitu nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan juga mendekat ke murid. Oke, ada kasus. Bisa dibaca, Bapak Ibu? Bisa. Mbaknya yang ini ada mahasiswa juga dari mahasiswa PPL dari UKSW ya. Kita Kristen Satya Wacana. Bisa membacakan, Mbak? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Coba ke sini. Iya. Oke. Silakan yang keras ya, Mbak ya. Ini latihan jadi guru juga, calon seperti itu. Ayo, Mbak. Sabrina hari itu bangun terlambat. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam karena tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, lalu kalau tidak, bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan menolak dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja sehari di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Sabrina, dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu. Dan lebih banyak diam diri di kelas tanpa alas sepatu. Oke, terima kasih Mbak Kirana. Ya, Mbak Kirana tadi sudah membacakan Bapak Ibu ada kasus Sabrina datang terlambat dan memakai sepatu yang salah. Kemudian Bapak Lukman memberikan Sabrina untuk melepas sepatunya ya dan berdiri di depan kelas. Kira-kira Pak Lukman ini memberikan posisi kontrol apa? Dia sebagai apa? Sebagai penghukum. Ya. Karena sudah ada peraturannya, kemudian dia menerapkan seperti itu. Ya. Jadi kasus tersebut Pak Lukman sebagai penghukum, indikatornya karena meminta Sabrina langsung membuka sepatunya dan tidak menghiraukan alasan yang diberikan oleh Sabrina. Ini. Seharusnya Pak Lukman juga bisa berposisi sebagai manajer dengan cara seperti ini Bapak Ibu. Misalnya Pak Lukman menanyakan, Sabrina,
apakah kamu mengetahui peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Maka Sabrina akan menjawab, tahu Pak, sepatu harus berwarna hitam. Kemudian Pak Lukman, iya. Jadi kamu melanggar peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ya, maka Sabrina pun menjawab, saya bisa memasang alarm atau meminta anggota keluarga untuk membangunkan saya lebih awal, sehingga tidak terlambat bangun dan terburu-buru dan tidak salah sepatu. Kemudian Pak Guru itu menjawab, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah dan tidak salah memakai sepatu? Ya, kemudian Sabrina menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu dan memakai sepatu hitam sesuai peraturan sekolah. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, ini sebaiknya sebagai manajer adalah seperti itu. Tidak perlu menghukum, apalagi menghardik, mewarai murid seperti Pak Lukman tadi. Baik Bapak Ibu, yang keenam adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan juga bahasa. Pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret karena dibuat bersama-sama, tidak dari sepihak sekolah atau gurunya. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak dalam bentuk negatif. Misalnya, tidak datang terlambat, nah, harus diubah ke bentuk misalnya datang tepat waktu. Kalau misalnya tidak membuang sampah di sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami. Jadi mungkin kita bisa meminta anak-anak untuk menyatakan keyakinan kelas masing-masing. Anak-anak menuliskan dalam bentuk sticky note atau mungkin dengan menggunakan jamboard. Kemudian dari yang sudah dibuat anak-anak nanti kita kelompokkan. Oh, ini kelompok yang sama. Sehingga nanti hanya kita pilih 7 sampai 11 saja keyakinan kelas yang sudah dibuat. Sehingga anak-anak itu nanti mudah mengingatnya. Tidak terlalu banyak, ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, ya, yang bisa diterapkan. Dan semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, Bapak dan Ibu, keyakinan kelas ini tidak hanya sekali dibuat, tapi bisa ditinjau ulang dari waktu ke waktu. Nah, ini saya membuat keyakinan kelas, ya Bapak Ibu ya. Ini juga sudah saya upload di platform Merdeka Mengajar. Alhamdulillah sertifikatnya sudah keluar. Ya, ini dokumennya, foto-foto anak membuat keyakinan kelas. Saya itu menggunakan jamboard ya Bapak Ibu. Ini ada warna-warni, saya kelompokkan menjadi 11 kelompok. Kemudian di sini juga ada feedback dari anak-anak. Ini membuat keyakinan kelas untuk mata pelajaran IPA yang sudah saya buat. Nah, Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas masing-masing, Bapak Ibu? Sudah. Kelas 7 sudah. Kelas 8, 9 sudah, meskipun belum melaksanakan kurikulum 13, tapi itu sesuatu yang baik bisa dilaksanakan. Karena kita juga termasuk sebagai sekolah penggerak. Bukan begitu, Bapak Ibu? Baik, lanjutnya Bapak Ibu. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi ini ada 3 tahap, melalui restitusi ini guru dapat 1, membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu siswa untuk berbuat jujur pada dirinya sendiri. Dan yang ketiga, memberikan penawaran yang bukan paksaan.
Ya, untuk segitiga restitusi Bapak Ibu ada 3 tahap. Ya, penerapan restitusi pada peserta didik dilakukan dengan 3 tahap yang dikenal dengan nama segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Bapak dan Ibu, saya juga sudah buat contoh ini ya untuk melakukan restitusi kepada anak-anak. Pak Eka bisa dibesarkan? Kali ini saya akan mempraktikkan segitiga restitusi bersama dengan saya. Dalam kasus yang pertama, itu adanya siswa yang bermain game ketika asesmen sumatif dilaksanakan. Maka kita saksikan video berikut ini. Ketika sedang berlangsung asesmen sumatif, Kansa Ya, itu ada Bu Sofi. dan Sofiana yang berjaga di ruang tersebut kemudian menghampiri dan menegur Kansa serta mencatat di berita acara. Kasusnya ada anak yang main game Bapak Ibu. Iya. Sepulang sekolah, Kansa menemukan Haris di ruang perpustakaan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Kansa. Iya Pak. Oke, silakan duduk Kansa. Kansa, ini saya mendengar laporan dari pengawas asesmen. Kalau Kansa Tahap yang pertama Bapak Ibu menstabilkan identitas. Iya Pak. Saya saat sedang mengerjakan asesmen, saya malah ketahuan bermain game Pak. Kansa bermain game saat asesmen sedang berlangsung. Iya Pak. Begini Kansa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Tapi mungkin Kansa punya alasan kenapa Kansa melakukan itu. Iya Pak. Saat saya sudah selesai mengerjakan asesmen, saya mengisi waktu saya untuk bermain game Pak. Itu ya. Lalu Kansa, ketika Kansa bermain game, itu apakah Kansa tidak mengganggu konsentrasi teman-teman kalian yang sedang mengerjakan asesmen? Mengganggu Pak. Mengganggu ya. Kansa masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Masih ingat Pak. Salah satunya yaitu menghormati orang lain dan menghormati diri kita sendiri Pak. Iya, bagus. Kansa masih ingat betul keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, menurut Kansa nih, dengan bermain game saat asesmen sedang berlangsung, apakah Kansa sudah menghormati orang lain dan diri Kansa sendiri? Tidak Pak. Ya. Bagaimana Kansa akan memperbaiki kesalahan tersebut? Saya tidak akan bermain game saat asesmen berlangsung, dan saya akan mengisi waktu saya untuk mengoreksi soal-soal asesmen lagi Pak. Ya, feedback dari Kansa setelah melakukan segitiga restitusi. Halo, assalamualaikum Kansa. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya? Baik Pak. Alhamdulillah. Nah, Kansa, kita kan sudah melakukan simulasi tentang segitiga restitusi ya. Iya Pak. Menurut Kansa bagaimana? Senang Pak. Kenapa kok senang? Karena saat saya melakukan kesalahan, saya tidak langsung dihukum. Itu saja? Tidak Pak. Tapi saya juga bisa mencari alternatif solusi permasalahan yang sudah saya buat. Oke, berarti kalau kita simpulkan segitiga restitusi itu adalah menunjukkan sikap intrinsik dari siswa untuk melakukan disiplin positif. Iya Ya. Pak. Nah, selain itu juga mencari solusi dari permasalahan yang ada. Iya Pak. Oke, terima kasih Kansa ya. Iya Pak. Oke, Sama-sama. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian tadi praktek segitiga restitusi Baik. yang kita lakukan. Bapak dan Ibu, demikian tadi praktik segitiga restitusi yang sudah saya lakukan ketika anak sedang menghadapi masalah, yaitu ketika bermain game saat mengerjakan asesmen sumatif waktu itu.
Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Sekarang coba kita akan berdiskusi ya Bapak Ibu ya. Kita akan mengelompokkan kalimat yang cocok untuk segitiga reduksi. Meliputi menstabilkan identitas, kemudian identifikasi masalah, kemudian yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Nanti silakan kalimat tersebut cocok untuk yang mana, nanti kita persepsikan di depan. Begitu Bapak Ibu ya. Oke. Saya bagi menjadi 2. Bisa membantu ya Bu Sofi? Iya. Ini Pak Mahmudi, monggo. Silahkan. Iya, ini kalimat-kalimatnya. Oke. Baik, waktunya tidak banyak ya Bapak Ibu, 3 menit cukup. Sudah dapat. Cik, ada telur. Ya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Gak usah buru-buru, 3 menit loh Bapak Ibu waktunya. Masih lama Pak ya? Baru jam 2. Ya. Enggak apa-apa, ya, cukup toh? Oh, besar ya di situ tuh. Iya, berdiri biar jelas nanti dibaca bisa. Ya, ketutupan dong. Bawahnya sini kan? Iya. Ditumpuk nggak apa-apa Bapak Ibu. Oke. Kalau sudah bisa ditempelkan di depan. Sini untuk kelompok A, sini kelompok B ya, kelompok yang kiri tadi sebelah sini. Sesuai gini ya, kelompok yang kanan sebelah sini. Oke, ya silakan Bu Sofi ditampilkan sini ya Bu Sofi. Oke, iya. Baik, Bapak Ibu, kita nanti akan minta perwakilan dari kelompok apa ini? OPI, ya kelompok OPI. Ini kelompok Agus, ya kelompok Agus. Baik, silakan siapa yang mewakili yang presentasi kelompoknya OPI? Nah, silakan Bu Sofi. Ya, jadi yang masuk dalam validasi yang tindakan yang salah, itu misalnya di sini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Tindakan yang salah. Oh, sebentar, salah ya urutannya ya. Yang pertama menstabilkan identitas dulu ya. Kalau menstabilkan identitas, saya tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi permasalahan ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian untuk menanyakan keyakinan, contohnya, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Oke, tepuk tangan untuk Bu Sofi. Oke, Bapak Ibu, kita kembali lagi ke tepuk profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila.
Profil pelajar Pancasila? Mantap. Oke. Sekarang yang kelompoknya Pak Agus. Siapa yang mau mewakili? Suaranya Ben. Monggo. Baik, untuk segitiga restitusi dalam menstabilkan identitas diantaranya kita bisa menyelesaikan ini, kemudian saya tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi permasalahan ini. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, lalu saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian pada menanyakan keyakinan diantaranya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Lalu apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan juga apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Untuk validasi tindakan yang salah diantaranya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Lalu ada lagi, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu masuk di validasi tindakan yang salah. Kemudian ada lagi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Vero. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Oke. Baik Bapak Ibu, dari yang sudah ditampilkan dari Bu Sofi dan juga Bu Vero tadi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang pertama, saya tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi permasalahan ini. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, dan kita bisa menyelesaikan ini. Apakah sama dengan ini Bapak Ibu? Kelompoknya Mas Agus? Sama. Sama, berarti luar biasa Bapak Ibu semua. Pemahamannya sudah sangat luar biasa. Nah, itu untuk menstabilkan identitas anak-anak kita yang ada masalah. Jadi tidak langsung dimarahi, tapi anak istilahnya distabilkan dulu, dibombong dulu. Kemudian setelah menstabilkan identitas, yaitu validasi tindakan yang salah. Tindakan itu sebenarnya salah, harusnya begini ya. Yang pertama, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu sudah mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini, dan padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang ini. Apakah sama dengan kelompok Mas Agus ini? Sama. Oke, tidak ada yang menyanggah ya Pak Ibu ya. Memang sudah tepat kalimatnya untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Sama Bapak Ibu ya? Sama. Oke, sama. Berarti sangat luar biasa. Semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, Bapak dan Ibu, luar biasa pemahaman Bapak Ibu terkait dengan budaya positif, terkait dengan segitiga restitusi. Bagaimana nanti kita bisa menerapkan di kelas untuk murid-murid kita, agar murid-murid kita nanti benar-benar menjadi murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ya, kalimat-kalimatnya tadi Bapak Ibu ya, menstabilkan identitas, sama menanyakan keyakinan, sama dengan yang sudah ditempelkan. Kembali ini Bapak Ibu sebentar. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, ini juga sudah sama. Kuncinya ada di sini. Kita cocokkan sama ya Bapak Ibu ya. Baik.
Ya, alhamdulillah. Sekian Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya mengakhiri presentasi ini, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu. Kami beri waktu untuk menanyakan. Dan mungkin yang belum jelas Bapak Ibu? Sudah jelas? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, kalau dalam menyampaikan, dalam mensosialisasi budaya positif dan hal-hal yang sudah saya lakukan di kelas kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sosialisasi, pemahaman, dan pengalaman dalam penerapan budaya positif kepada rekan kerja. Selanjutnya, kami akan sampaikan testimoni dari rekan guru. Yang pertama dari Bapak Mahmudi SPD, dan yang kedua dari Ibu Sulistiorini SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Mahmudi, unit kerja SMP Negeri 2 Salatiga. Beberapa hari yang lalu, saya mengikuti paparan budaya positif dari Bapak Muhammad Abdullah Haris, SPD MSI. Setelah saya mengikuti paparan, saya mempunyai harapan. Jika semua keluarga besar SMP Negeri 2 Salatiga, baik guru, tenaga pendidikan, siswa, dan orang tua mempunyai budaya positif, maka akan mudah untuk menciptakan kegiatan di SMP 2 secara nyaman, tertib, dan lancar, dan sekaligus mudah untuk meraih visi-misi yang sudah direncanakan. Dan kami berharap kepada Bapak Abdullah Haris sebagai calon guru penggerak angkatan 7 agar bisa mengimbaskan dan selalu kontinu untuk memberikan paparan tentang budaya positif kepada semuanya. Dan kami ucapkan selamat dan sukses untuk Bapak Abdul Haris yang sudah menyampaikan tentang budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiorini dari SMP 2 Salatiga. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Abdul Haris MSI yang telah melaksanakan praktik baik, yaitu menginformasikan berkaitan dengan budaya positif. Saya yakin budaya positif itu jika diterapkan di SMP Negeri 2, baik untuk guru maupun siswa, maka akan terciptalah pembelajaran yang betul-betul berpihak pada siswa, sehingga siswa dapat mengembangkan karakternya dengan baik dan menjadi siswa yang lebih berdisiplin dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekali lagi, semangat dan selamat untuk Pak Haris. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan testimoni dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Salatiga, Ibu Mujiati MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujiati MPD, Kepala SMP Negeri 2 Salatiga, yang pada angkatan ke-7 ini alhamdulillah ada 8 guru SMP Negeri 2 Salatiga yang lolos untuk mengikuti pelatihan calon guru. Beberapa waktu lalu Bapak Ibu guru telah melakukan sosialisasi dan diseminasi terkait dengan praktik baik hubungannya dengan disiplin positif. Kami selaku kepala sekolah sangat senang dan cukup bangga. Ternyata teman-teman guru penggerak angkatan 7 ini sudah hampir 95% menguasai apa itu disiplin positif. Yang kedua, ilmu yang disampaikan kepada Bapak Ibu guru yang lain atau teman sejawat yang lain sangat bermanfaat bagi anak-anak dan bagi sekolah, karena dengan disiplin positif maka guru merdeka yang berpijak pada mengutamakan atau berpihak kepada siswa bisa melaksanakan banyak ilmu baru yang bisa merubah mindset Bapak Ibu guru yang lain bahwa disiplin positif perlu diterapkan. Selanjutnya, aksi nyata yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang lain adalah menerapkan disiplin positif ini di kelas Bapak Ibu guru masing-masing. Saya yakin bahwa dengan disiplin positif ini, anak-anak akan semakin bahagia untuk mengikuti pembelajaran dan akan belajar sesuai dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.